Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Leonid Weld dari Departemen Teknik Geofisika, nomor NRP 50117241058 dari kelas B Komputasi Geofisika. Di sini saya akan kembali untuk menunjukkan penggunaan Python untuk membuat pemrograman dengan menghitung luas permukaan dan juga volume. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video berikut. Oke, saat ini kita sudah ada di halaman Jupyter ya, yang merupakan salah satu platform dari Python ini. Jadi tujuannya untuk membuat pemrograman menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang ini, dimana kita di dalam teknik pasti akan sering berhubungan dengan bangun ruang ya. Jadi bangun ruang ini untuk membuat perencanaan konstruksi dan juga pemahaman geometri ya. Jadi sangat dibutuhkan coding ini supaya mempermudah gitu untuk mendapatkan luas permukaan dan volume dari bangun ruang, apalagi itu sesuai dengan nominal angka yang kita inginkan gitu, mulai dari jari-jarinya mungkin atau dari sisi-sisi yang sesuai kita inginkan. Pertama kita akan menggunakan fungsi print terlebih dahulu ya, untuk memprint judul yang apa yang sudah kita mau, seperti contohnya menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang seperti ini. Nah, kemudian karena ini kita akan bagi beberapa pilihan seperti itu. Jadi contohnya kita pengen ada 5 bangun ruang. Seperti contohnya ada kubus, balok, silinder, bola dan juga prisma segitiga. Jadi kita bisa pilih, kita juga bisa pilih dan kita perintahkan si Jupyter ini atau si Python ini untuk memprogramkan, untuk melakukan perintah sehingga dia bisa langsung mengeluarkan hasil pengerjaan yang telah kita perintahkan gitu. Jadi kita mungkin seperti ini. Silahkan pilih salah satu pilih salah satu, maksudnya ntar kita akan suruh milih dia dari angka 1 sampai 5 gitu. Lalu karena kita akan menggunakan kubus, balok, silinder, bola dan prisma segitiga, maka kita akan bikin seperti ini. Nah, ini ada pilihan satunya itu ada di luas permukaan dan volume kubus, 2-nya balok, 3 silinder, 4 bola, dan 5 di prisma segitiga. Kemudian kita akan P sama dengan, kita akan menggunakan int lagi. Ini kita menggunakan int itu kemarin untuk apa ya, benar, fungsi untuk integer supaya kita saat dia akan memunculkan kolom sehingga kita dapat memasukkan nominal di antara 1 sampai 5 ini. Nah, nanti kalau misalkan kita pilih selain 1 sampai 5 bagaimana? Nah, kita nanti akan menggunakan fungsi terbaru, yaitu fungsi if and else if. Seperti ya. Seperti contohnya ketika kita terbiasa untuk melakukan suatu. Seperti contohnya jika saya terlambat, saya akan apa? Itu kan ada pilihannya tuh. Kalau jika saya terlambat, saya akan misalkan biarin aja gitu terlambat, atau saya segera bergegas. Nah, ini konsep berpikir si Python ini bisa dilakukan untuk diperintahkan seperti itu. Kita bisa memberikan dia beberapa pilihan-pilihan agar dia bisa memprogramkan gitu, memprogramkan apa yang kita perintahkan. Oke. Kita pertama if atau jika pilihan pertama P sama dengan 1 itu di sini adalah luas permukaan dan volume kubus. Jadi kita suruh dia untuk ngerjain si bagian kubus terlebih dahulu. Jika dia pertama milih kubus, maka jangan lupa untuk menggunakan titik 2 ya. Maka dia akan kita berikan judul seperti ini dulu. Maka dia akan mengeluarkan printnya. Lalu kita akan karena ini luas permukaan dan volume kubus ya, jadi dia akan meminta kita untuk tolong meminta masukan nominal sisi kubus itu berapa, agar dia bisa melakukan perintah di rumusnya gitu, bisa dimasukin ke rumus nanti.
Jadi kita akan tandakan sisi kubus itu sebagai S ya, seperti ini. Nah, dan jangan lupa int integer supaya kita ntar masukin nominal angka ya, seperti ini. Masukkan nominal panjang sisi kubusnya atau S sama dengan. Kemudian setelah kita sudah masuk sisi seperti itu, kita tinggal masukin saja dari format atau rumus si luas permukaan. Luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S kuadrat. Berarti kita tulis saja LP ya. LP ini luas permukaan. Nah, rumusnya itu apa? 6 dikali S kuadrat. Kalau S kuadrat berarti 6 dikali S karena kuadrat bintangnya 2 kali, seperti ini. Kemudian untuk volumenya gimana? Untuk volumenya itu rumus volume dari kubus adalah S pangkat 3. Jadi S bintang-bintang 3. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk melakukan, karena ini bagian kalkulasi ya, seperti kemarin kita harus print out. Print outnya kita jangan lupa seperti itu kan, seperti ini kan, seperti ini. Nah, tanda koma untuk apa? Untuk mengidentifikasikan si LP ini sebagai hasil dari perhitungannya ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti saat kita melakukan print out seperti ini, ntar dia bisa menunjukkan hasil perhitungan si rumus yang telah kita perintahkan tadi. Dan yang terakhir juga jangan lupa untuk volume kubusnya seperti ini. Nah, ini kan kita ada banyak pilihan ya. Ini kan jika yang pertama, maka kita akan lakukan lagi yang berikutnya. Kalau ini jika pilihan pertama. Nah, yang kedua, lalu jika berarti else if atau disingkat elif di pemrograman Python ini. Pilihan kedua atau balok yang kita pilih, maka kita akan print luas permukaan dan volume balok ini. Nah, kemudian di balok ini kan kita terdapat panjang, lebar, dan juga tinggi. Maka kita harus memberikan penamaan ya atau nominal gitu di panjang, lebar, dan juga tingginya. Maka kita akan lakukan seperti ini. Kita akan mengidentifikasikan P sebagai panjang seperti ini. Jangan lupa untuk diberikan integer int. Kemudian L dan juga T nya seperti ini. Kita rapikan sedikit. Nah, jadi kita bisa bebas memilih angka berapa aja di bagian panjang, lebar, dan juga tingginya. Kemudian kita masuk ke bagian format rumusnya. Kita masuk luas permukaan dari balok ini apa sih? Luas permukaannya itu adalah 2 dikali tanda kurung P dikali L ditambah tanda kurung L dikali T ditambah tanda kurung P dikali T, atau panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi, atau jadinya seperti ini. Kemudian untuk format volumenya hanya panjang kali lebar kali tinggi atau seperti ini. Nah, untuk bagian outputnya kita akan lakukan print luas permukaan balok. Oh, ini sudah bisa cek ya. Coba kita cek dulu deh yang pertama dulu, karena kita sudah ada yang pertama. Nah, masukkan nominal panjang sisinya. Kita pakai contoh 5 deh. 5. Wow. Saat di sini ya.
Kita coba hitung deh, coba kita buktikan. Kita coba buka kalkulator. Nah, di sini kan luas permukaannya 6 dikali S kuadrat. Di sini S-nya itu adalah 5. 6 dikali S kuadrat. 5 kuadrat itu 25. 6 dikali 25 hasilnya 150. Benar ya? Dan juga volume kubusnya, rumusnya adalah S pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Dan benar hasilnya. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Lanjut. Oke. Kita lanjut ke bagian kedua ya, pilihan kedua. Karena ini pilihan 2 sudah, kita masuk ke pilihan 3 atau masuk ke silinder. Maka kita akan buat lalu jika memilih 3, else if big 3, maka dia akan muncul print 3 luas permukaan volume silinder. Oke, selanjutnya karena di silinder ini terdapat jari-jari dan juga tinggi, maka kita akan menamai jari-jari sebagai R. Seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa ada tinggi juga, maka kita akan mendefinisikan tinggi sebagai T. Seperti yang kita ketahui, karena ini silinder itu memiliki bentuk lingkaran, jadi dia menggunakan radian ya. Jadi di sini itu untuk mempermudah radian, kita langsung saja ubah ke 3,14. Luas permukaannya silinder ini adalah pi r kuadrat dikali r tambah t, atau kita ubah menjadi 3,14 dikali R dikali 2 tanda kurung R tambah T. Nah, dan yang terakhir untuk volumenya PR kuadrat kali T, seperti ini. Nah, lalu kita print untuk bagian outputnya seperti ini. Lalu kita next ke selanjutnya. Lalu jika kita memilih nomor 4, atau di sini nomor 4 adalah bola, maka akan muncul seperti ini. Dan juga ini karena ini bola, maka kita akan mendefinisikan R sebagai nominal, bukan nominal ya, sebagai jari-jari. Nah, kemudian untuk luas permukaan dari bola ini adalah 4 dikali 3, bukan 4 kali 3, tapi 4 dikali 3,14 dikali R kuadrat, atau 4 dikali PR kuadrat, seperti ini. Nah, kemudian untuk volumenya, volume dari bola ini adalah 4/3 dikali PR kali 3, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk memberikan outputnya seperti ini. Dan yang terakhir kita akan masukkan, lalu jika memilih yang kelima, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah akan muncul luas permukaan dan volume prisma segitiga seperti ini.
Lalu karena di 5/3 ini ada cukup banyak ya komponen-komponennya, seperti ada tinggi, lalu ada juga sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga, dan juga terdapat tinggi bagian tengah prismanya tersebut. Jadi untuk nominal segitiga kita tandai sebagai T saja ya, sebagai T kecil seperti ini. Untuk sisi pertama, kedua, dan tiga kita definisikan sebagai A, B, dan C. Atau kita akan bahas seperti ini. Nah, kemudian terakhir untuk tinggi prismanya kita definisikan sebagai T besar atau tinggi prisma. Seperti ini. Kemudian rumusnya sendiri dari luas permukaan prisma ini adalah bagian sisi-sisinya, bagian sisi A, B, dan C, tanda kurung A tambah B tambah C, dikali tinggi prisma ditambah alas kali tinggi. Maaf, maksudnya sisi A kali tinggi, atau saya tuliskan. Luas permukaan sama dengan sisi pertama, kedua, ketiga ditambahkan dikali dengan tinggi prisma, kemudian ditambahkan dengan sisi pertama dikali segitiga, seperti ini. Nah, kemudian untuk volumenya, rumus volume dari prisma segitiga adalah setengah dikali A dikali T dikali tinggi prisma, atau seperti ini. Nah, kemudian kita akan print outputnya seperti ini. Nah, karena pilihan kita sudah di 5 ya, karena seharusnya kan pilihannya 1-5 saja. Nah, bagaimana kalau misalkan itu pilihannya terdapat di lebih dari 5 gitu, misalkan apa yang harus dilakukan? Kita akan menggunakan yang namanya fungsi, karena ini sudah ada if, lalu juga ada else if, maka kita ada fungsi else atau kalau tidak, misalkan kita mau print 6 gitu kan, berarti kan tidak bisa. Jadi kita akan else jangan lupa untuk coba. Nah, kalau tidak, kita akan melakukan print, misalkan salah rek, tolong ulangi lagi. Oke, lalu kita akan coba shift enter. Nah, sudah bisa nih. Kita coba, mungkin kita mau pilih ketiga, luas permukaan dan volume silinder. Masukkan nominal jari-jari silinder. Kita masukkan nominal jari silinder mungkin di 7. Masukkan nominal silinder T. Kita masukkan di angka 7 juga deh. Saat sini ya, langsung muncul hasilnya. Mungkin kita akan coba lagi. Kalau misalkan kita pilih angka 6. Jadi di sini bisa dilihat ya, sesuai dengan apa yang kita programkan tadi. Jika kita pilih selain di antara angka 1-5, maka dia tidak akan memberikan hasil dari perhitungan antara 1-5, tapi dia akan memberikan format yang telah kita tulis tadi di sini ya. Salah rek, tolong ulangi lagi. Kita shift enter lagi. Kita coba
di 2. Kita masukin panjangnya 12, lebarnya mungkin 6, dan tinggi baloknya 9. Dan langsung muncul luas permukaannya 468 dan volume baloknya 648. Kita coba buktiin deh, coba. Kita buka kalkulator. Panjang nominal balok. Di sini rumus balok itu kita lihat 2 dikali 2 dikali tanda kurung panjangnya berapa tadi? Panjangnya 12 dikali lebarnya berapa? Lebarnya 6, kemudian ditambah lebar kali tinggi, lebarnya 6 dikali 9 ditambah yang terakhir sama panjang dan tingginya. Panjangnya 12, tingginya 9. Maka hasilnya ini kan jadi 2 kali 72 tambah 54 tambah 108 atau 72 tambah 4, 234 dikali 2 yang hasilnya 468 dan hasilnya sama. Maka dari itu pemrograman menghitung luas permukaan dan volume bangunan ruang ini sudah selesai. Terima kasih. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangannya informasi. Sekian dan terima kasih.